selamat siang Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ivon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini Pak ya kabarnya ini? Alhamdulillah, meskipun agak ya Bu, suntuk ini sudah Bu. Iya betul. Karena agak ngantuk nih posisinya ya. Memang Pak ini jam-jam rawan ya Pak ya. Iya, Jadi betul. alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan kita bisa melakukan, Bapak mau melakukan coaching dengan Bu Ervin kan Ge? Iya. Terus gimana Pak, sudah siap Ge ini kira-kira? Nah, insya Allah sudah siap Bu. Meskipun ini sesi pertama saya sebagai coach Bu. Siap. Ya. Berhubung saya di sini tugasnya sebagai observer Pak, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Iwan. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan dilakukan bersama dengan Bu Ervin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak nih hari ini? Perasaan saya yang seperti saya sampaikan tadi Bu, sebenarnya sedikit nervous ya Bu. Ya. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi coaching, terutama di posisi sebagai coach. Jadi saya sedikit nervous, sedikit tidak terbiasa dengan kondisi yang seperti ini Bu. Tapi saya terus berusaha untuk agar semuanya berjalan dengan lancar. Oke Pak Iwan, terima kasih. Semoga nervousnya Pak Iwan sekarang di posisi coach bisa bisa diberikan kekuatan lagi untuk melaksanakan coaching dengan Bu Ervin lancar dan tanpa halangan. Gitu nggih Pak? Amin Bu. Iya. Untuk selanjutnya gini Pak Iwan. Jadi di dalam proses coaching itu kan ada 3 kompetensi ya. Jadi 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama itu present, yang kedua itu mendengarkan aktif nggih. Jadi sudah tahu nih. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Kira-kira Pak Iwan ini masih merasa kurang di bagian mana Pak dari 3 aspek tersebut Pak Iwan? Kalau dari 3 aspek yang sudah disampaikan Ibu tadi, mungkin yang ingin saya kembangkan atau saya masih merasa kurang itu di pendengaran secara aktif Bu, karena di situ kadang saya kan harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjudge dan memberikan asumsi, karena selama ini terbiasanya itu Bu sering melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengasumsi diri saya, memberikan asumsi dari diri saya bukan dari lawan bicara saya, dan juga menghindari judge itu Bu. Ya. Oke Pak, jadi Bapak merasa kurang di bagian itu ya? Iya. Maksudnya harus melawan itu ternyata kan itu kelemahannya Bapak berarti. Yang terakhir nih Pak, kira-kira yang diinginkan Pak Iwan dari coaching kali ini dengan Bu Ervin apa nggih? Tentunya yang pertama saya bisa membersamai Bu Ervin dalam menyampaikan atau menuntun, membersamai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui. Mungkin nanti yang kedua bagi diri saya sendiri nanti mungkin bisa mengembangkan kompetensi coach, yaitu tadi sebenarnya saya inginnya ketiganya gitu ya, present, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke Pak Iwan, semoga di coaching pertama kali Pak Iwan ini dengan Bu Ervin diberikan kelancaran, terus kemudahan sehingga Pak Iwan bisa melawan kelemahan tadi kelemahan yang menjadikan kekuatan Bapak nanti artinya itu. Dan sebagai observer saya akan mengamati coachingnya Bapak dengan Bu Ervin, apakah sudah melalui alur tirta tadi. Jadi Bapak sudah tahu kan alur tirtanya. Terus di bagian mana nantinya yang menjadi kelemahan tadi itu akan menjadi biasa atau lebih akan ditingkatkan lagi, seperti itu Pak Iwan.
dari pengamatan yang akan saya lakukan nanti. Ya. Jadi monggo dimulai saja coachingnya dengan Bu Ervin. Sepampang kita masih hangat-hangatnya ini, nggih. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, selamat siang Mbak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Kalau dari kabar alhamdulillah sih Pak, baik Pak. Cuman memang ada sedikit keresahan nih sehingga saya ngubungi Pak Iwan nih, pengen ngobrol-ngobrol begitu Pak. Ya, Bu. Mungkin sesi kita hari ini tidak akan lama, Bu, ya. Kira-kira dari sesi coaching kita hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan pada saya? Ini Pak, sebenarnya yang saya alami gitu ya. Ini kurang lebih kita sudah berjalan 3 bulan gitu ya. Saya ada hal yang ingin saya ungkapkan ini terkait dengan saya ini baru pertama kali melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi saya posisinya di kelas 6. Yang tahun kemarin menggunakan kurikulum 2013, tiba-tiba sekarang saya harus menggunakan kurikulum Merdeka karena memang Bondowoso serentak. Harusnya saya masih tahun depan kalau lihat dari ininya ya, kesempatan saya untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu sebenarnya di tahun depan. Tapi Bondowoso mengambil langkah bahwa serentak menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian ini Pak, saya menjadi kelabakan gitu ya. Akhirnya saya melaksanakan kurikulum Merdeka, mau tidak mau. Nah, dari kurikulum Merdeka mungkin dari sisi pembelajaran mungkin hampir sama ya. Dari setiap kurikulum tuh dari sisi pembelajarannya sama. Hanya yang berbeda di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5. Nah, antara rekan sejawat yang satu dengan rekan sejawat yang lain gitu ya. Ini ada banyak perbedaan pendapat. Sehingga saya itu sampai 3 bulan ini belum menemukan apa sih sebenarnya P5 ini, seperti apa sih langkahnya supaya nanti yang diharapkan dari P5 ini apa gitu. Jadi yang selama ini saya pahami itu berbeda banyak pendapat begitu Pak. Jadi di situ kebingungan saya Pak. Jadi kebingungannya adalah sebenarnya kalau saya tangkap dari yang Ibu sampaikan tadi adalah dari langkah atau apa sebenarnya P5 itu terjadi berbagai banyak versi ya Bu dari teman-teman, sehingga Bu Ervin bingung di sini ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Bu dari kebingungan tersebut, apa sebenarnya yang Ibu ingin dapatkan, atau solusi seperti apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Iya. Atau kebingungan yang seperti apa yang paling meresahkan Ibu? Iya, kebingungan saya yang paling meresahkan itu benar enggak sih yang sudah saya lakukan begitu ya Pak ya? Karena banyak versi begitu ya. Adanya miskonsepsi ini juga saya anggap miskonsepsi karena pemahaman saya tidak seperti itu. Contoh begini, P5 menurut saya tidak harus dalam bentuk hasilnya gitu ya, harus dalam bentuk karya. Misalnya dalam bentuk karya hasil kerajinan begitu ya. Tidak harus seperti itu kan pemahaman saya, tapi pada kenyataannya ketika panen karya itu yang dipajang adalah hasil karya murid-murid begitu ya. Nah, dari situ apa sudah benar gitu langkah yang sudah saya ambil gitu Pak. Jadi yang ingin saya dapatkan tuh benar enggak yang saya lakukan gitu Pak. Ya. Jadi kondisinya saat ini kita fokus di sebenarnya P5 itu seperti apa, mungkin seperti itu ya Bu. Sedangkan kondisi saat ini di sekolah Ibu itu ada berbagai macam versi nih pelaksanaan P5. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang harus berupa produk Ibu. Produk. Sedangkan yang ada di benak Bu Ervin itu tidak seperti itu harusnya. Begitu ya Bu ya? Betul. Ya. Terus kira-kira hal yang seperti itu menghambat apa tidak Bu terhadap pelaksanaan P5 tersebut? Kalau saya pikir menghambat,
Tidak Pak, tidak menghambat secara langsung pelaksanaan P5 di kelas saya. Hanya yaitu tadi saya ragu-ragu begitu ya, ragu-ragu ya. Yang saya lakukan nih ragu-ragu begitu Pak, ragu-ragu. Jadi kalau dapat saya simpulkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Ervin mencari kepastian ya Bu ya. Betul. Cari kepastian sebenarnya seperti apa sih P5. Terus dari kebingungan Ibu tadi, permasalahan yang dihadapi, kira-kira alternatif solusi apa saja? Solusi-solusi apa saja yang sudah mungkin Ibu merencanakan apa saja sehingga nanti permasalahan ini bisa terpecahkan? Iya, yang saya lakukan selama ini ya Pak ya. Selama ini yang saya lakukan, yang pertama itu saya mencari referensi dari internet nih, dari orang-orang yang saya anggap paham betul dengan kurikulum Merdeka. Kemudian saya berkolaborasi mungkin aktif di kegiatan KKG. Kemudian yaitu aktif di kegiatan KKG, kemudian bersama rekan sejawat saling tukar pendapat gitu ya, seperti itu yang saya lakukan. Rencana yang ingin saya lakukan berikutnya ini bersama guru rekan sejawat yang mungkin sama-sama mengajar di kelas saya, ini akan berkolaborasi untuk terus mencari tahu nih P5 ini yang benar nih seperti apa gitu ya. Begitu Pak Iwan rencana saya. Jadi sudah ada gambaran nanti langkah-langkah apa saja untuk sebagai solusi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira pasti dari alternatif solusi yang Ibu sampaikan tadi, pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri. Kira-kira tantangan seperti apa yang akan terjadi atau hambatannya apa saja kira-kira? Kira-kira itu hambatannya ya mungkin kalau saya lihat hambatan ini ada teman-teman rekan sejawat ini bisa jadi menganggap masa sih P5 aja tidak tahu gitu ya. Jadi ada meremehkan begitu ya. Padahal menurut saya memang kita harus tahu sebagai guru apa sih tujuan P5 itu begitu ya. Jadi kalau dari sisi hambatan pelaksanaan mungkin tidak ada ya Pak ya. Mungkin dari sisi asumsi yang ada itu merasa tidak nyaman Pak akhirnya. Dengan mempertimbangkan itu semua, kira-kira Ibu kan tadi punya beberapa alternatif solusi ini. ada yang pertama terus mencari referensi, terus yang kedua berkolaborasi dengan rekan-rekan KKG terkait pengetahuan tentang P5, terus yang selanjutnya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira dari alternatif itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan yang mana Bu? Kira-kira. Yang paling memungkinkan ya dengan rekan sejawat, karena memang setiap hari kita bertemu, kemudian sama-sama mengajar di kelas yang sama, seperti guru PJOK, kemudian guru PAI, guru bahasa Inggris gitu ya, guru bahasa daerah itu kan selalu berkolaborasi hampir setiap hari begitu ya, sama-sama mengajar di kelas 6. Jadi mereka lah orang-orang yang bisa mendukung saya dan membantu saya dalam pelaksanaan P5 ini Pak. Jadi akan yang paling memungkinkan itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya? Karena yang seperti Ibu sampaikan tadi, karena yang sering bertemu, yang berinteraksi lebih sering itu adalah rekan sejawat, terutama kalau di SD istilahnya apa Bu? Guru apa itu? Guru mapel. Guru mapel ya Bu ya. Guru mapel. Terus dukungan seperti apa mungkin Bu yang Ibu butuhkan untuk melakukan kolaborasi tersebut? Dukungan yang saya inginkan ya kita bersama-sama begitu ya Pak ya. Ketika saya punya program ini harus saya sampaikan kepada guru yang lain. Kalau saya tidak menyampaikan kan mereka juga tidak tahu program saya ini apa di kelas gitu ya. Nah, dukungannya ya Bapak dan Ibu guru yang sama-sama mengajar di kelas itu mari bersama dengan saya begitu ya, melaksanakan hal tersebut. Mari sama-sama menilai anak-anak. Mari sama-sama kita
menjalankan langkah-langkah ini sampai pada nanti ketika akhir panen karya kita dapat nilai nih. Nilai ini bukan dalam artian nilai 180 bukan ya, tapi nilai proses anak-anak ini untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi yang kita nilai itu adalah proses mereka, perubahan karakter yang ada pada diri mereka. Tidak hanya saya yang berperan di kelas, tetapi dukungan dari Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas saya itu juga sama, kita melaksanakan hal yang sama supaya semua tercapai. Ya. Gitu Pak. Terkait rencana Ibu tuh saya rasa sudah sangat luar biasa ya Bu, karena memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika ini tidak akan berjalan dengan baik ketika hanya Bu Ervin yang menjalankan. Betul. Itu ya Bu ya. Nah, mungkin sudah tergambar nih di rencananya Ibu, lebih detailnya lagi bentuk kegiatan kolaborasinya itu seperti apa kira-kira? Bentuk kolaborasinya itu yang selama ini dilakukan gitu ya Pak ya. Kebetulan P5-nya ini saya mengambil satu pengembangan karakter di sopan santun gitu ya Pak. Akhlak mulia, lebih tepatnya di akhlak mulia. Ya sopan santun, cara berkata, berbahasa yang baik dengan guru. Ini yang saya ambil untuk P5-nya, Ya. sehingga nanti Bapak dan Ibu guru ini juga melaksanakan itu Pak. Jadi ada dukungan mereka itu dalam bentuk ya mereka juga menegur gitu ya, akhlak mereka bagaimana begitu ya. Jadi ada sinergis gitu ya, ya kegiatannya begitu Pak. Ya. Luar biasa sekali Bu Ervin. Saya ingin segera tahu nih bentuk realisasinya. Mungkin sudah terbayang kapan akan dilaksanakan ini Bu? Iya, ya sesegera mungkin ya. Segera Jadi mungkin, ya, iya, jadi mungkin besok ketika bertemu dengan rekan sejawat bisa saya sampaikan. Iya. Dengan anak-anak juga saya sampaikan. Nah, selama ini kita melakukan untuk P5 ini apa yang kita lakukan, itu emang harus terus berkelanjutan, berkesinambungan. Saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Oh, iya. Sangat luar biasa Bu Ervin. Saya rasa sudah kita di akhir sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching kita hari ini? Iya, saya dari kebingungan tadi Pak, ternyata dari sesi coaching ini ya, ternyata saya tidak bingung ya Pak ya, ternyata ya saya ternyata sudah punya langkah begitu ya. Iya. Oh ternyata langkah saya itu, kesimpulan dari saya itu, ternyata emang P5 itu butuh rencana, kemudian berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang mengajar di kelas saya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, tuh, kemudian dukungan dari mereka untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Itu mungkin Pak kesimpulannya. Luar biasa sekali Bu Ervin. Saya juga belajar banyak hal nih dari Bu Ervin hari ini. Saya rasa cukup. Mungkin setelah pelaksanaan realisasi program dari Bu Ervin, nanti saya ingin bertemu lagi nih sama Bu Ervin karena saya ingin mendengar hasilnya seperti apa Bu Ervin. Boleh Pak. Iya. Dan semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup ya Bu Ervin ya. Iya cukup Pak. Terima kasih. Saya dapat ini gambaran berikutnya apa yang harus saya kerjakan. Sama-sama Bu Ervin. Selamat sore Bu Ervin. Ya, selamat sore Pak. Alhamdulillah Pak Iwan tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ervin, Iya. Gimana hasilnya Pak Iwan? Hasilnya alhamdulillah Bu Ivon berjalan dengan lancar, meskipun saya terbata-bata dalam memberikan pertanyaan kepada Bu Ervin karena di awal-awal terutama Bu Ivon karena kan saya sudah sampaikan tadi saya sedikit nervous karena yang pertama Bu Ivon. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan mungkin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan di awal. Oke. Kalau gitu kita langsung bahas saja ya Pak. Jadi yang dilaksanakan tadi terkait saya sebagai observer di sini dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada awal pra observasi. Kira-kira apa yang sudah
Pak Iwan lakukan mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi, Pak, di saat pra observasi? Iya. Tadi memang saya tujuannya kan untuk mengembangkan kompetensi yang mendengar secara aktif ya Bu Ivon ya. Dan saya alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, saya bisa menahan untuk menyampaikan atau melontarkan asumsi dan judge, sehingga pertanyaannya berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, dan Bu Ervin dapat menyampaikan masalahnya dan menemukan solusinya, seperti itu mungkin Bu. Oke. Tadi memang saya lihat Pak Iwan, Pak Iwan kelihatan sangat-sangat berhati-hati nggih. Jadi Iya. berhati-hati dalam artian di sini Bapak tadi kan bilang saya harus menghindari kalimat asumsi dan just tadi, sehingga memang Bapak sudah menjalani itu gitu. Iya. Dan ini memang butuh proses Pak ya. Iya, Jadi karena memang tidak ada yang menuju kesempurnaan. Minimal sudah berproses Pak Iwan dan bisa menahan ke yang menjadi kelemahan Bapak tadi. Sebenarnya kelemahan itu akan jadi kekuatan Bapak gitu ya. Iya, betul. Oke Pak Iwan, setelah kegiatan coaching tadi dengan Bu Ervin, kira-kira nih rencananya Pak Iwan, apalagi yang perlu dikembangkan Pak Iwan? Kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Iwan? Yang perlu dikembangkan lagi mungkin bagaimana kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga bisa merangsang atau memberikan stimulus terhadap coach, sehingga mereka bisa menemukan solusinya dan terarah seperti itu Bu Ivon, dan fokus terhadap satu permasalahan dan solusi-solusinya seperti itu. Oke. Keren Pak Iwan. Jadi kelanjutan langkahnya Pak Iwan ini untuk mengembangkan mengembangkan pertanyaan berbobot itu apa Pak? Kira-kira langkahnya Pak Iwan? Mungkin langkah konkretnya dengan selalu mengembangkan diri ya Bu, terutama dengan kompetensi coaching itu. Dan yang tidak kalah penting adalah terus latihan. Latihan, karena tanpa diimbangi dengan latihan, hanya mencari referensi-referensi saja, saya rasa percuma, karena nanti kondisi yang kita hadapi akan berbeda dengan yang ada di referensi tersebut. Dan mungkin dilengkapi setelah latihan, kita melakukan atau saya melakukan refleksi bersama seperti itu. Siap Pak Iwan. Jadi memang betul ya Pak Iwan. Jadi apa yang disebutkan tadi Pak Iwan bilang ada langkah-langkahnya, dan memang harus belajar ya, harus terus belajar terkait public speaking, itu kan harus diasah memang kan ya, tidak bisa instan, dan itu harus berproses pelan-pelan kita. Yang penting mindset kita sudah tahu bahwa ini loh coaching ini maknanya seperti ini buat si coach sendiri sama si coach sendiri, seperti itu nggih. Mungkin kita akhiri ya Pak kegiatan observer saya terhadap kegiatan coachingnya Pak Iwan dengan Bu Ervin, dan ada rencana-rencana perbaikan ke depannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu nggih Pak? Saya mohon undur diri. Semoga pertemuan sore hari ini bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ivon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ervin. Pak Iwan, bagaimana ini kabarnya Bu Ivon dan Pak Iwan? Alhamdulillah, harus sehat-sehat terus Bu. Sehat-sehat terus ya. Yes. Mudah-mudahan kita ketemu ini dalam keadaan bergembira begitu ya. Amin. Baik, ini kan pertemuan kita kali ini Bu Ivon akan melakukan coaching bersama Pak Iwan gitu ya. Nah, apa sudah siap Bu? Bismillah Bu, harus dijalani nih, harus siap. Bagaimanapun keadaannya. Baik, sebelum melakukan coaching Bu Ivon, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Ivon. Terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan coaching. Nah, sebelum dimulai coaching, yang perlu saya sampaikan pertama adalah rubrik dari penilaian kita nanti.
rubrik penilaian kita nanti ada 3 yang akan kita lakukan. Ada pra observasi, kemudian saat observasi, kemudian pasca observasi, Bu Ivon, gitu ya. Nah, dari percakapan coaching ini nanti yang dilakukan harus sesuai dengan alur tirta, Bu. Ya. Mungkin Bu Ivon bisa mereview kembali bagaimana alur tirta, Bu. Iya, Bu, yang saya tahu proses coaching itu kita harus melalui percakapan dengan alur tirta. Jadi di situ ada tujuan, terus identitas, sama rencana aksi, yang terakhir tanggung jawab, Bu. Seperti itu, Bu Ervin. Betul. Nanti harus sesuai dengan alur tersebut ya, Bu, ketika melaksanakan coaching. Kemudian selain dari alur tirta, Bu, seorang coach itu harus memiliki kompetensi. Ya, kompetensi harus dimiliki oleh seorang coach, Bu. Mungkin Bu Ivon juga sudah paham gitu ya. Ada present atau kehadiran penuh. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing nih ya. Coachingnya bisa mengungkapkan masalah dan menemukan solusinya, Bu Ivon, gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu dalam coaching kali ini, kompetensi mana yang ingin Bu Ivon inginkan saya itu mengobservasi, Bu Ivon? Mana ya, kemampuan yang mana yang harus saya fokuskan, Bu? Dari ketiga itu, kalau melihat dari saya sendiri, saya ingin mengembangkan di kompetensi tentang mendengarkan aktif, sehingga saya nanti bisa menemukan kata kunci dalam coaching nanti dengan Pak Iwan, Bu. Gitu ya. Jadi di kompetensi mendengarkan aktif. Baik. Ketika Bu Ivon nanti menerapkan itu, kira-kira nih saat ini ya, Bu Ivon punya kemampuan sejauh mana dalam mendengarkan aktif itu? Sejauh ini masih di angka 7, Bu. 7 menuju 8. Ya, berarti ingin ditingkatkan sampai sampai sempurna begitu ya, walaupun bisa jadi. tidak ada yang sempurna. Betul. Mendekati ke sana, Iya, mendekati begitu ya. Baik, Bu Ivon, dari yang sudah tadi Bu Ivon sampaikan, bahwa ingin mendengarkan secara aktif begitu ya. Yang terakhir nih, Bu, untuk indikator. Ya, setiap orang ketika kita berbicara pasti punya indikator tujuan. Gitu ya. Menurut Bu Ivon, indikator apa yang ingin Bu Ivon capai dalam pelaksanaan coaching kali ini, Bu? Jadi saya berharap dari observasi nanti ini bisa memberikan umpan balik yang bisa membangun perkembangan saya sendiri, yaitu khususnya dalam mendengarkan aktif dan di dalam proses coaching tadi, Bu. Jadi di saat coaching yang perlu saya kembangkan di sana, Bu, memberikan umpan balik terhadap itu. Baik. Mungkin itu, Ibu. Iya, baik. Kalau begitu, mari saya persilakan, monggo saya persilakan untuk melaksanakan coaching. Nanti setelah coaching yang dilakukan Bu Ivon dengan Pak Iwan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Bu, tentang hasil dari coaching yang dilakukan. Gitu ya, Bu? Siap. Monggo, silakan. Terima kasih, Bu Ervin. Monggo, nanti mari dilanjut ya. Saya melakukan coaching dengan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Ivon. Ini kita harus bertemu ini, Pak ya. Iya. Jadi tadi sudah Pak Iwan WA saya bahwa akan mengadakan coaching ini kan, Pak Iwan ya. Semoga nanti proses coaching ini bisa sesuai dengan yang diharapkan, Pak Iwan. Ya, amin. Terus ini gimana, Pak Iwan? Kira-kira apa yang mau diobrolin saat coaching hari ini, Pak Iwan? Jadi coaching ini memang saya inginkan, Bu Ivon, karena akhir-akhir ini
ada suatu keresahan yang saya alami, terutama ketika saya masuk di kelas, karena saya kebetulan kan mengajar mata pelajaran biologi, Bu Ivon. Siap. Di kelas 10. Jadi yang saya alami itu ketika saya masuk di kelas dan melakukan pembelajaran itu keaktifan siswa itu tidak menyeluruh, hanya sebagian siswa saja yang aktif seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin saya bahas di sesi coaching hari ini. Oke, sekarang gini Pak Iwan, kira-kira setelah tahu tujuan pembicaraan kita itu tadi, jadi ada keresahan kepada Pak Iwan saat pembelajarannya Pak Iwan laksanakan, perasaan Pak Iwan ini melihat anak-anak kurang aktif di kelas, gimana Pak? Perasaan saya ketika melihat anak kurang aktif di kelas, tentunya yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya resah Bu, karena ketika anak itu tidak aktif, kok rasanya pembelajaran itu kurang berjalan efektif, karena terutama kan kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi yang berpusat, yang harusnya idealnya kan berpusat kepada murid. Nah, seperti situasi yang saya alami, yang sudah saya ceritakan tadi, yang aktif ini hanya sebagian kecil. Otomatis ketika pembelajarannya hanya terpusat pada murid, yang aktif hanya sedikit, kan pembelajarannya tidak akan bisa berjalan seperti yang kita inginkan, seperti itu. Oke Pak Iwan. Setelah Pak Iwan menyampaikan perasaan yang dirasakan Pak Iwan saat itu, yang saya tanyakan Pak Iwan, faktor yang menyebabkan hal itu terjadi pada murid Pak Iwan itu apa Pak? Kira-kira Pak? Ya. Setelah saya coba mencari tahu itu Bu, faktor-faktor penyebabnya, yang saya pertama lakukan itu kan saya melihat dari hasil pretest, dari hasil belajarnya anak-anak, dari mulai pretest, dari mulai ulangan harian, terus juga SAS-nya atau PAS-nya itu Bu, ternyata itu ada kesesuaian antara, terutama di nilai pretest, antara anak yang tidak aktif dengan nilai pretestnya yang kecil, yang rendah, seperti itu Bu. Jadi anak yang nilai pretestnya rendah itu bisa disimpulkan di kelas biasanya mereka kurang aktif, seperti itu, Bu Ivon. Oke Pak. Ya, jadi dari situ saya simpulkan mungkin karena anak-anak ini di rumah itu tidak belajar, sehingga ketika menerima pembelajaran, artinya mereka belum belajar nih sebelum menerima pembelajaran, tidak belajar di rumah tentang materi yang akan disampaikan, seperti itu. Sehingga ketika pembelajaran itu diberikan, anak-anak ini cuma toleh-toleh, kelihatan bingung, akhirnya cuma raganya saja di situ, tapi pikirannya kemana-mana, seperti itu, Bu Fan. Oke Pak. Jadi sudah disampaikan dengan kondisi belajarnya anak juga di rumah ya. Jadi tidak ada kesinambungan antara kegiatan anak-anak di sekolah sampai dengan di rumah. Nah, kira-kira nih Pak, setelah Bapak menjelaskan tadi tentang faktor, tentang kondisi siswa juga, ini kira-kira bagaimana menurut Pak Iwan cara berkoordinasi dengan beberapa pihak biar tidak terjadi hal keaktifan siswa di kelas rendah, Pak Iwan? Iya. Jadi salah satu kebingungan saya memang itu Bu, apa yang harus saya lakukan untuk agar kesiapan belajar siswa itu dapat diperbaiki terus-menerus, sehingga nanti berdampak kepada keaktifan mereka ketika di dalam kelas gitu. Mungkin kolaborasi yang ada di benak saya saat ini, saya ingin membangun komunikasi yang baik dengan wali murid mungkin. Karena selain dengan wali murid, karena komposisi di kelas saya itu muridnya ada dua jenis Bu Ivon, ada anak yang pulang ke rumah dan yang kedua ini bermukim di pondok. Jadi komunikasi yang harus saya lakukan mungkin yang pertama ya bagi mereka yang tidak mukim di pondok mungkin langsung berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Yang untuk yang kedua yang bermukim di pondok mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan penanggung jawab yang ada di pondok.
Oke, Iya. keren berarti Pak Iwan. Iya. Jadi sudah ada nih ya, alurnya sudah ada. Terus kira-kira nih Pak Iwan, ke depannya rencananya Pak Iwan tadi itu gimana Pak? Rencana ke depannya biar mengurangi kepasifan tadi Pak Iwan. Iya. Jadi mungkin pertama karena mereka itu kan memang kondisinya masih belum bisa mencari bahan ajar yang istilahnya standar, Bu Ivon. Ya. Jadi tidak bisa langsung dilepas kalian belajar ini. Jadi kondisinya masih belum seperti itu. Jadi saya harus menginisiatif memberikan mereka bahan ajar yang memang sesuai dengan apa yang akan mereka pelajari di kemudian itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu. Mungkin saya akan menyediakan bahan ajar yang pertama supaya mereka bisa belajar di rumahnya. Nah, terus saya mungkin karena ini kan masih belum dilaksanakan ya Bu Ivon ya. Untuk memastikan mereka belajar apa tidak ya melalui komunikasi itu tadi dengan wali murid, bisa menggunakan yang ada di pikiran saya saat ini mungkin dengan menggunakan grup WhatsApp mungkin Bu Ivon yang pertama. Kalau dengan penanggung jawab juga bisa menggunakan grup WhatsApp. Yang kedua mungkin bisa didukung dengan saya mungkin mulai membuat semacam buku penghubung sehingga aktivitas itu dilakukan nanti dicentang-centang seperti itu Bu Ivon dengan wali muridnya nanti di rumah. Ya mungkin seperti itu ya Bu Ivon. Siap. Rencana ini kira-kira di plannya Bapak mau dimulai kapan ini Pak? Secepatnya Bu Ivon karena saya memang ingin segera mencoba dan ingin melihat hasilnya itu seperti apa nanti setelah saya terapkan seperti itu. Oke Pak. Jadi sudah jelas jadi rencananya secepatnya itu mungkin bisa mulai minggu depan gitu ya Pak Iwan ya. Dengan ada yang terlibat tadi sudah disebutkan juga bisa dikoordinasikan kembali sehingga mungkin tujuan yang diinginkan Pak Iwan bisa minimal mendekati perubahan yang signifikan gitu ya, Pak Iwan. Mungkin itu saja ya Pak Iwan. Jadi coaching hari ini saya berharap Pak Iwan sudah mendapatkan minimal plan-plan yang sudah ada di Pak Iwan sudah dituangkan, bisa segera dilaksanakan, dieksekusi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari Pak Iwan, kita akhiri dulu coaching hari ini Bapak. Ya. Gimana? Terima kasih banyak Bu Ivon, karena sebelumnya memang saya merasa bingung sekali terhadap kondisi yang saya alami saat ini. Jadi saya sudah mulai menemukan jawaban apa yang harus saya lakukan ke depannya setelah sesi coaching ini. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hasil kelanjutan ya Pak Iwan. Iya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Iwan. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah Bu Ervin, perasaan saya juga lumayan berkurang ketegangan saya. Jadi saya juga ini berproses sehingga saya juga melakukan coaching tadi dengan Pak Iwan sudah melalui beberapa tahap yang sudah disampaikan sebelum melakukan coaching Bu Ervin. Jadi melalui alur tirta tadi. Baik, perasaannya sudah lega begitu ya. Betul. Hasilnya juga menurut Bu Ivon sudah sesuai dengan alur tirta begitu ya. Nah, dari pengamatan saya nih Bu Ivon, tadi kan yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ivon dalam coaching kali ini adalah mendengarkan aktif. Ya. Dari yang saya amati Bu Ivon, tadi Bu Ivon sudah bisa begitu ya. Sudah kompetensi ini sebenarnya sudah didapat, sudah diperoleh, sudah dimiliki oleh Bu Ivon. Ketika coaching tadi Bu Ivon sudah mendengarkan permasalahan Koci dengan baik sampai Koci bisa menemukan masalah gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Itu penilaian saya Bu. Terima kasih Bu Ervin. Nah, dari hasil tadi nih, kalau dari pengamatan saya kan sudah bagus. Tapi dari diri Bu Ivon sendiri,
mungkin setelah coaching ini punya rencana ke depan. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ivon capai dalam pelaksanaan coaching? Yang pertama tetap saya menajamkan mendengarkan aktif ya Bu Ervin, karena memang saya agak lemah di sana, biarpun tadi memang sudah mendekati, sudah dimiliki katanya Bu Ervin, tapi tetap saya menajamkan di sebagai kompetensi mendengarkan aktif. Yang kedua, saya akan mencoba mempunyai present, dalam artian saya punya kehadiran penuh, kesadaran penuh untuk kegiatan coaching, sehingga yang di coaching saya merasa saya tidak multi talent, artinya saya fokus di sini dulu, jadi bisa meluangkan waktu, intinya kan begitu, Ya. Terus yang ketiga, saya juga ingin mengembangkan kompetensi di bidang memberikan pertanyaan yang memang bermutu, berbobot, artian dalam satu pertanyaan bisa mengena tercover semuanya, seperti itu Bu Ervin. Baik, berarti 3 kompetensi itu memang harus dicoba, karena harus. biar mendekati kesempurnaan, mendekati saja Bu. Baik, dari rencana tadi Bu Ivon, kira-kira nih Bu Ivon punya langkah apa supaya ketiga kompetensi itu bisa Bu Ivon miliki? Ya, jadi gini Bu Ervin, kalau karena memang ketiganya itu ideal ya, dan terus kalau dipaskan dengan kemampuan saya harus berproses terus nih. Salah satunya saya harus action setelah kegiatan ini. Nah, ini tidak butuh proses yang singkat, butuh proses lama. Minimal berproses dulu, bergerak dulu, dimulai dulu, baru nanti hasilnya insya Allah akan menuju ketiga itu tadi Bu Ervin. Ya. Komunikasi yang interaktif seperti itu. Dengan kata lain, pendekatan persuasif Bu Ervin. Dari langkah tadi yang Bu Ivon sebutkan, kapan Bu Ivon ini akan melaksanakannya? Kalau ditanyakan kapan, mungkin setiap ada waktu, kan kita coaching ini kan tidak harus resmi gini ya, menurut saya. Jadi mungkin setiap hari kita akan berkomunikasi dengan orang, di mindset saya, di otak saya, oh berarti harus melakukan coaching nih, biarpun tidak disadari dengan coachingnya mungkin ya. Jadi saya akan coba mengasah otak saya, jadi mulai sejak dapat coaching ini, oh ya wes, berarti komunikasi yang saya terapkan harus coaching ini, seperti itu. Karena anggapan saya coaching ini memang komunikasi yang paling ideal. Minimal saya juga bisa mengendalikan emosi diri saya, seperti itu. Dan itu akan setiap hari Bu Ervin, tidak harus kapan nih ya. Setiap hari kita kan akan komunikasi dengan siswa, teman sejawat maupun pimpinan, seperti itu Bu Ervin. Iya, baik Bu, kita sudah ada di penghujung observasi ini Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ivon, rencana-rencana, kemudian keinginan gitu ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kita semua juga bisa mengembangkan potensi kita, mengupgrade diri kita supaya bisa menjadi coach yang baik. Baik Bu Ivon, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan yang lain mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Ervin, Pak Iwan. Sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, silakan. Alhamdulillah, alamin. Akhirnya sehat Bu. Sehat sekali Bu Ervin, alhamdulillah. Iya. Cuma saya lihat wajahnya agak seperti ada kegelisahan begitu Bu. Iya. Ada apa ini Bu? Gini memang Bu Ervin ya, memang yang ditunggu-tunggu ini ceritanya ya, coaching hari ini. Terus wajah saya antara sedih dan bahagia ini samar Bu. Begitu ya? Iya, jadi padahal permasalahan banyak sekali. Seperti itu Bu Ervin. Jadi tujuan coaching saya hari ini Bu Ervin, sebenarnya ada beberapa permasalahan yang perlu saya sampaikan ke Bu Ervin. Mungkin
bisa memberikan saya motivasi lebih lagi, sehingga apa yang saya hadapi ini terkait dengan rendahnya motivasi siswa saya mengikuti pembelajaran saya, dan ceteknya daya juang anak-anak SMK yang tidak ada sama sekali di kelas saya, Bu Ervin. Seperti itu, Bu Ervin. Baik, jadi Bu Ivon pengen mendapat semacam solusi begitu ya. Betul. Langkah apa sebenarnya ini ya yang saya lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Baik, Bu Ivon, dari permasalahan yang Bu Ivon utarakan tadi, ya, kira-kira menurut Bu Ivon nih, kenapa ya kok murid Bu Ivon nih kurang perhatian gitu ya? Ceteknya daya juang ya, semangat anak-anak untuk belajar begitu ya. Betul. Ya. Kira-kira faktor apa, Bu, menurut Bu Ivon? Kalau menurut saya dari mulai awal tahun ajaran baru nih, Bu ya, dari Juli sampai sekarang ini. Dan kebetulan saya kan kalau di SMK ini mengajar guru produktif, Bu. Jadi guru produktif itu memang kompetensi anak-anak. Nah, saya ngajarnya di kelas itu bukan hanya 2 jam pembelajaran, akan tetapi 8 jam kali 45 menit, Bu. Bisa dibayangkan kan, guys, jadi lamanya saya mengajar dengan anak-anak. Dengan yang dihadapi saya fase E. Fase E ini kelas 10 kan, Bu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa di kelas 10 ini kita intake-nya itu kan banyak dari SMP kan, Bu ya. Nah, anak-anak ini polanya juga bermacam-macam, dan kebiasaan di SMP itu belum bisa penyesuaian ke SMK. Karena begini, anak-anak yang di umur biasanya masih 13 sampai 15 itu kan kita sudah tahu sendiri, nggih. Jadi kalau 16 sampai 18 itu kemandirian harusnya sudah ada. Akan tetapi di pembelajaran ini saya sudah berusaha menggunakan semua yang saya punya, dalam artian saya harus mengelola kelas 8 jam itu bagaimana biar anak-anak tetap termotivasi. Jadi di 2 jam pertama saya harus memberikan istilahnya kesiapan belajar anak-anak. Entah ya apa caranya. Saya sudah menggunakan pendekatan, dalam artian saya juga membuat circle time. Dalam artian circle time ini anak-anak membiasakan yang ringan-ringan saja dulu. Belum masuk ke materi nih, Bu. Nah, itu aja di dalam membuat kesiapan belajar, motivasi anak ini yang ada hanya bercanda, tidak fokus, asik dengan dunianya sendiri. Terkadang kebiasaan yang dibawa itu, saya keluar sebentar aja izin misalnya ke kamar mandi. Yang terjadi di kelas ini harusnya, kalau saya sudah mengkondisikan, itu kan ada aktivitas ya, Bu. Nah, ini enggak. Aktivitas yang digunakan anak-anak ini, yang pernah saya temui bermain cos, Bu. Nah, di dalam kelas, di dalam pembelajaran saya. Nah, kenapa saya memberikan ruang ke anak-anak, saya sudah membuat ruang, maksud saya kita sama-sama menarik nafas. Ayo, ini perjalanan kita jauh. Nah, 8 jam ini tidak praktek, Bu, jadi saya harus mengolah materi menjadi seolah-olah anak-anak ini melakukan praktek juga. Gitu. Nah, itu yang saya alami selama ini. Daya juang mereka mau ingin bertanya, pengen tahu ini, itu tidak ada. Saya berasanya mengajar di fase ABC gitu loh, Bu. Ibu tahu sendiri kalau fase ABCD itu kan gitu. Nah, tapi fisiknya anak ini di fase E, seperti itu, Bu Ervin. Iya, dari yang Bu Ivon utarakan nih, dari yang Bu Ivon ceritakan nih kepada saya nih. Nah, selama ini mungkin Bu Ivon sudah punya trik, kiat atau langkah apa nih yang memang sudah berjalan dan Bu Ivon melihat ini akan bawa hasil nih. Langkah apa yang sudah Bu Ivon lakukan? Oke, Bu Ervin. Jadi dari permasalahan itu ya, yang saya kerjakan itu pertama, tentunya saya curhat dulu kan, Ge.
curhat ke guru. Jadi kalau sudah habis ngajar di kelas itu, kelas X misalnya ya, saya ketemu dengan guru adaptif normatif, ini guru agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, saya cerita. Saya introspeksi, dalam artian saya mengoreksi, saya ini apa di jam saya anak-anak begini, seperti itu. Apa di pelajaran Bapak atau di pelajaran Ibu itu gimana? Itu yang saya lakukan, Bu Ervin. Yang kedua, saya itu berkonsultasi dengan, kalau di SMK itu ada namanya Kepala Program Jurusan, Kaprodi. Ini seperti kepala sekolah kecil kalau di sekolah besar gitu kan ya. Jadi SMK itu ada beberapa jurusan ini ada kepala kaprodinya. Nah, saya berkonsultasi juga kepada kaprodinya. Pak Cipto namanya, Bapak saya mau cerita nih Pak, saya kok kendalanya di kelas 10 ini gimana ya Pak? Apa begini ya anak-anak ini? Jadi saya setiap habis mengajar pasti saya refleksi ya, bahasanya tuh refleksi. Jadi saya curhat, piye Pak ngene, iya aku yo ngono gitu Bu. Jadi oh iya piye Pak, langkahnya ngene, oh iya apa mesti kita sharingnya. Ya. Aku pernah ngalamin ini Bu. Jadi guru-guru adaptif normatif yang sudah melakukan saya cobai Bu. Jadi saya oh Joyo tak coba ini, mungkin bisa mengurangi di metode ini gitu loh. Itu yang kedua ya, tadi yang satu itu bercerita dengan ya minimal punya keresahan sama, akhirnya kan ada komunitas tuh. Terus sama kaproli. Terus yang ketiga, saya bertanya ke guru BK biasanya, saya sharing-sharing. Saya tanya silsilahnya biasanya kan kalau sebelum masuk SMK itu ada tes Bu, jadi saya tanya ini anak ini gimana ya, yang agak menonjol yang membuat keresahan anak-anak di kelasnya saya tanyakan Bu. Jadi itu yang saya kerjakan dengan adanya permasalahan saya selama ini Bu. Hampir 3 bulan ini Juli, Agustus, September, mau Oktober ini. Oktober itu Bu. Dari yang sudah Bu Ivon lakukan, langkah-langkah yang sudah Bu Ivon kerjakan, kira-kira nih dukungan apa yang Bu Ivon inginkan dari mungkin dari siapa tadi yang terlibat, guru teman sejawat, betul, sama kaprodi gitu ya. Dukungan apa sebenarnya yang ingin Bu Ivon peroleh dari hasil kolaborasi tersebut? Dukungan yang saya ingin harapkan itu harusnya enaknya itu memang support system dari sekolah ya Bu. Jadi memang sekolah kami ini di pinggiran posisinya sehingga memang harus bekerja semuanya, tidak hanya di jurusan saya. Terkadang di pas rapat gitu ya, kita rapat itu teman-teman jurusan lain juga cerita, tahun ini misalnya angkatan tahun ini yang paling butuh perhatian nih jurusan A nih, B, C, D aman. Biasanya tahun ini D nih yang bermasalah gitu Bu. Jadi kami bicara-bicara ringan yang memang efeknya nanti saya sendiri, oh iya, iso tak lakoni, tak coba gitu loh Bu. Ya semoga saya juga diberi kesabaran terus kan Bu, karena memang setiap anak berbeda, keunikan anak juga berbeda. Nah tingkat spesialnya juga kalau di daerah itu di pinggiran lebih luar biasa. Jadi saya butuh support sistem di sekolah itu bersama-sama karena memang tujuan akhir kita minimal anak yang sudah lulus dari SMK sudah punya daya juang, karena di luar sana besok mereka tidak enak-enak kan Bu, mereka harus punya daya juang dengan kompetensi orang lain, maksudnya aku harus berjuang nih jadi yang terbaik nih dengan sekolah lain misalnya, mau kerja pun dia juga harus berjuang. Nah itu yang kami terapkan ke siswa kami biar semuanya sistem di sana memenuhi keinginan visi sekolah kita, yaitu anak-anak mempunyai jiwa juang dan motivasi belajar yang besar untuk dirinya sendiri. Seperti itu Bu Ervin. Baik Bu Ivon, dari kolaborasi, hasil kolaborasi, kemudian dari langkah yang sudah dilakukan, dukungan yang diperoleh, ya. Rencana ke depan Bu Ivon, apa yang akan Bu Ivon lakukan? Rencana berikutnya. Saya mempunyai planning ini, punya keresahan ini pasti ada punya planning ya Bu. Jadi saya pengen mengatasi ini cepat selesai dalam artian diurai satu-satu. Saya juga melakukan koordinasi dengan waka-waka manajemen gitu kan ya, karena
di dalam tim manajemen, sistem yang baik itu akan berjalan kalau manajemennya juga mendukung minimal keresahan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, ini setiap kegiatan memang yang kita terapkan, apa itu maulid, apa itu nanti pemilu P5 tentang pemilu itu ya, pemilihan umum ketua OSIS, itu kita libatkan juga tim pemilu pilkada daerah. Nah, itu langkah-langkah itu yang selalu kami masukkan ke kontekstual, kegiatan kontekstual, karena kami sepaham di sekolah itu kalau anak-anak dimasukkan di dalam kontekstual biasanya akan lebih mudah daripada diberikan teori terus. Seperti itu, Bu Ervin. Baik. Kira-kira kapan nih rencana yang sudah Bu Ivon planning yang sudah disebutkan tadi ya? Ya. Ini kapan nih? Karena ini kalau di SMK itu memang setiap minggu pasti ada acara, Bu. Jadi besok itu rencananya memang pelaksanaan P5 kelas 10 tentang kebekerjaan. Yang kemarin tentang kebinekaan kita mengikuti apa namanya Pak, karnaval dan lain-lain, jadi itu kita masukkan ke sana, kita include-kan. Terus kedepannya ini kita akan ada tentang demokrasi. Jadi temanya profil demokrasi yang kita lakukan, kita matchingkan dengan kegiatan pilihan ketua OSIS dan cara teknisnya untuk usia anak 17 melakukan coblosan dan harus punya ini syarat dan sebagainya, itu Bu yang kita masukkan menjadi satu program. Jadi insya Allah setiap minggu kami punya program dan itu yang saya masukkan untuk menguatkan dua keresahan saya tadi. Iya. Kalau dari percakapan kita nih Bu Ivon ya. Apa Bu Ivon sudah menemukan titik terangnya begitu ya? Apa yang harus dilakukan ke depan dari percakapan kita ini? Mungkin Bu Ivon bisa menyimpulkan. Jadi memang setelah saya bercerita ini, akhirnya muncul ide-ide nih Bu. Muncul ide-ide, oh iya ternyata harus dilakukan begini, harus dimakan dengan support sistem sekolah tidak akan bisa berjalan kalau tidak semuanya bersama-sama. Itu yang pertama. Terus saya juga sudah menemukan ide-ide, oh berarti harus diinkludkan ini nih, biar keresahan yang saya alami di pembelajaran, anak-anak dimasukkan ke dalam kejadian kontekstual. Karena anak-anak angkatan alfa ini luar biasa, kita harus menghadapinya, sehingga membuang minimal meningkatkan keaktifannya itu harus melibatkan mereka di dalam kegiatan itu. Seperti itu Bu Ervin. Iya, baik Bu Ivon. Kita sudah berada di penghujung obrolan ini. Iya itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa memang. Dari obrolan kita nih Bu Ivon, dari kesimpulan yang Bu Ivon peroleh gitu ya. Nah, Bu Ivon gimana nih perasaannya? Dapat apa nih? Gitu. Dapat banyak Bu. Jadi minimal saya sudah bisa meluangkan semua unek-unek ya Bu. Terus saya juga sudah tahu, oh ternyata langkah selanjutnya begini saya, yang melibatkan ini dan ini. Kegiatan apa yang harus saya kerjakan muncul di sini, muncul proses ini, maksudnya proses coaching saya dengan Bu Ervin. Terus apa yang terlibat nih? Oh ternyata anak-anak tuh harus dimasukkan semuanya seutuhnya gitu. Sama dengan saat ini saya harus fokus dulu dengan coaching ini, jangan memikirkan hal lain. Seperti itu Bu Ervin. Dan saya juga lega sekali nih hari ini. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu, mudah-mudahan obrolan kita memang bermanfaat. Nanti kita buat waktu lagi gitu ya, siap, untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang keberhasilan yang Bu Ivon lakukan ya. Dari rencana yang Bu Ivon susun. Insyaallah kita ketemu lagi Bu Ivon. Terima kasih. Mungkin cukup dulu ya. Iya betul, saya sudah selesai hari ini dan sudah tersampaikan semua Bu Ervin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Bu. Amin, amin, amin. Tetap semangat. Terima kasih motivasinya Bu. Iya. Yang saya dapat lagi nih Bu terakhir ya. Iya, monggo. Saya harus belajar
ngemong kayak model Bu Ervin ya. Jadi, nah itu yang belum saya dapat ini. Karena saya merasa sendiri yang ada di jiwa saya kebanyakan jiwa premanisme ya Bu ya. Nah, melihat Bu Ervin, saya harus dot nih, harus dot banyak. Saya harus banyak takdim sama orang-orang guru SD ini seperti ini yang saya ambil. Mudah-mudahan semua tercapai Ibu. Kita sama-sama belajar. Betul. Yang penting itu tetap semangat. Terima kasih Bu Ervin. Hadapi masalah dengan senyuman. Betul Bu. Baik Bu Ivan, terima kasih. Terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini aja. Lanjut aja Pak. Mana-mana. Ini kan? Lanjut ya. Ini Pak. Dilanjut ya. Nanti Iya, ini cut pasca aja ya. observasi. Ini Oh, saya pokoknya jawab yang ditakoni nih kan. Iki dipateni apa lanjut iki ya? Terus saja, enggak usah. Lanjut nanti dipotong aja. Oleh Kasmare. Oke Bu Ervin, tadi sudah melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Ivon ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan secara ringkas bagaimana hasilnya tadi. Iya, dari hasil coaching tadi ya Pak ya, saya merasa gitu ya. Saya merasa tadi yang awalnya nervous begitu ya Pak. Ya, ketika melakukan coaching ternyata tidak semenakutkan itu begitu ya. Jadi nervous saya hilang gitu Pak. Kemudian dari percakapan saya dengan Bu Ivon tadi, saya rasa saya sudah memenuhi alur tirta gitu ya. Kemudian saya sudah berusaha fokus present, kehadiran penuh. Saya tidak melakukan kegiatan apapun kecuali mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga sudah berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa mengungkapkan persoalannya dan mencari solusi langkah-langkah yang ingin diambil. Kira-kira begitu Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Ternyata tidak semenakutkan yang dipikirkan di awal ya Bu ya. Benar Pak, benar. Baik, kalau begitu langsung saja kita bahas yang sudah Bu. Dari yang Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi di pra observasi yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada pra observasi. Kira-kira apa? Meskipun saya tadi sudah berusaha begitu ya Pak untuk membuat pertanyaan berbobot, tapi tetap menurut saya sih saya masih harus terus berlatih gitu Pak. Dari kompetensi itu kok saya merasa masih kurang, jadi harus tetap saya belajar untuk membuat keterampilan-keterampilan itu. Begitu Pak. Ya. Memang tadi saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan berbobot sehingga Ivon juga bisa mengutarakan banyak sekali tentang keresahannya, dan bisa sekaligus menemukan solusi dari apa yang Ivon rasakan. Terus ya secara garis besarnya mungkin sudah berjalan dengan baik sekali ya, kalau saya lihat itu Bu Ervin. Ya. Terima kasih Pak observasinya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya sebagai coach. Ya. Setelah kegiatan coaching kita hari ini mungkin rencana apa kedepannya untuk yang akan Ibu laksanakan untuk atau kompetensi yang mana lagi nanti yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi selain keterampilan bertanya tadi, mendengarkan dengan aktif ini Pak. Ini perlu juga saya kembangkan